doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama Abang di sini di ibadah online pra remaja. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, Abang mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah pra remaja. Dimulai dari song leader ada Bang Mersiko Semamora dan ada Kak Juni Simbolon. Ada juga pemusik kita Abang Poltak Huta Barat. Hai Abang. Kemudian ada para agenda Inang Sintua Rusmawati Manurung. Hai Nang. Dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Halo Amang. Teman-teman, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra remaja
HKBP Rawamangun pada tanggal 6 Juni 2021, yaitu setelah Trinitatis yang bertema Aku berharga di mata Tuhan. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2, yaitu Allah hadir bagi kita. Kita bernyanyi dengan sukacita. Ayat kedua berdiri, Bang. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 193. Kita nyanyikan 2 kali. Silakan duduk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
mengalahkan segalanya. Dengarlah hukum Tuhan, hukum kedua dan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberikan aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, silahkan duduk kembali. Kita sambut pengampunan dosa yang daripada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Pembacaan firman Tuhan dari Epistel Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 kita baca secara responsoria. Adapun ulat ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-7 kita membacanya bersama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari buku ND 763 ayat 1, Molo Yesus donganmi. Kita nyanyikan 2 kali, yang kedua kita bangkit berdiri. Yesus silang roha.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu pada tanggal 6 Juni 2021. Teman-teman, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas 9. Siang di hari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dalam mengasihi Dia, kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala kepahaku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Libur telah tiba ya. Libur kali ini
pasti akan jadi libur yang paling seru teman-teman. Sekolah minggu kita mengadakan kegiatan SAL. SAL itu kepanjangannya adalah Sekolah Alkitab Liburan. Dengan tema, Aku menjadi teladan seperti Kristus. Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang 12b. Acara pembukaan SAL ini akan diadakan pada tanggal 19 Juni 2021 jam 8.30 WIB dan diikuti oleh seluruh ASM dari kelas Prateka Non Mandiri sampai dengan kelas 9 melalui Zoom dan live streaming HKBP Rawamangun. Asik kan? Dan yang paling seru lagi nih, rangkaian kegiatan Sekolah Alkitab Liburan tahun ini ada banyak kegiatan seperti yang pertama, Sabtu Ceria bersama Superbook dan Panggung Boneka yang akan diadakan pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 sampai 11.00 untuk Horong 1 yaitu Prateka Non Mandiri sampai kelas 1. Kemudian ada juga acara Bina Iman bersama Superbook pada tanggal 26 Juni 2021 dari jam 9 sampai jam 11 WIB. Acara ini untuk Horong 2, kelas 2 sampai kelas 5. Berikutnya teman-teman, yang ketiga, belajar menanam periode 6 sampai 27 Juni 2021 untuk Horong kelas 2, Horong 2 yaitu kelas 2 sampai dengan kelas 5. Kemudian ada juga acara Bina Iman bersama J4C pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2021 pukul 9 sampai pukul 11 WIB. Kemudian ada juga Youth 21 pada tanggal 2 Juli tahun 2021 jam 9 sampai jam 12. Nah, kedua acara ini untuk Horong 3 dari kelas 3 sampai kelas 9. Untuk teman-teman Horong 3, yuk buruan mendaftar di My ASM. Dan yang spesial banget kali ini kita akan jalan-jalan bareng Kak. Ya. Kira-kira jalan-jalan kemana ya? Ada yang tahu? Wah, berarti walau kita di rumah aja bisa tetap jalan-jalan ya Bang? Jalan-jalan Kak. Mantap sekali. Ya, ada yang tahu nih. Akan ada tour virtual yaitu sejarah HKBP pada tanggal 3 Juli 2021 melalui Zoom dan live streaming HKBP Rawamangun. Jadi kita harus ikuti ya kegiatan itu, kita tahu nanti sejarah HKBPK. Nah, kita jadi tahu buah pelayanan No Mention ya Bang di Tanah Bata. Betul, iya sampai ke dunia. Ya. Wah, udah gak sabar lagi nih kita Bang pengen ikut SAL. Teman-teman dapat menghubungi kakak GSM di kelas masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 31 Mei sampai tanggal 6 Juni. Kita nyanyikan lagu ulang tahun ya Bang buat Ya. teman-teman kita. Adik-adik di rumah juga silakan bernyanyi juga ya. Selamat ulang tahun, Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link di bawah ini. Nah, untuk bahan ajar minggu depan, 13 Juni 2021, diambil dari Nas Efesus 2 ayat 21 dengan tema Kita bersaudara di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan 2. Gohi au Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu di sini, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Horas, kita mau mendengarkan khotbah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Baiklah, semua kita mendengarkannya, saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Khotbah ini bertopik
aku berharga di mata Tuhan. Anak-anak sesungguhnya memiliki posisi yang sangat berharga dan begitu istimewa di mata Tuhan. Benar adik-adik? Jadi kau semua ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kalau dikatakan berharga, tentu itu mahal. Tentu itu mulia. Tentu itu bagaikan berlian yang terus dicari dan dimimpikan, dirindukan oleh orang-orang. Nah, apakah kau semua merasa berharga di mata Tuhan? Atau merasa dihargai di keluarga oleh orang tua, adik, kakak semua? Apakah kau merasa dihargai atau dimuliakan oleh guru-gurumu, baik di sekolah maupun di gereja? Nah, ini pertanyaannya. Sebelum saya memberikan jawaban atau petunjuk-petunjuk pedoman bagaimana kau itu sangat berharga di mata Tuhan dan di mata orang tua dan keluarga. Apa yang terjadi sekarang ini? Nah, kita mendengar adik-adik, anak-anak kami, para remaja, bahwa di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta, di sekitar kita, masih terjadi yang disebut dengan trafficking. Apa itu? Trafficking. Trafficking adalah perdagangan manusia, khususnya anak-anak. Loh, apa ini? Trafficking atau perdagangan orang itu adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi. Ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pernah baca dan dengar itu di TV? Ada anak yang diculik, ada anak yang disekap, ada anak yang diperdagangkan, dibeli dengan uang seperti barang. Ada juga anak-anak, pernah lihat itu di perapatan-perapatan di Jakarta ini. Ya, dijadikan jadi pengemis, minta-minta duit di perapatan jalan itu. Nah, adik-adik, itu sudah dikontrol, sudah dipakai oleh orang-orang tertentu. Nah, inilah masuk juga dikatakan trafficking, perdagangan manusia. Nah, gimana ini ya? Apa ada yang sudah pernah mengalami seperti itu? Diculik, disekap, disimpan atau dijual, dikirim kepada orang lain. Nah, seolah-olah anak-anak itu tidak berharga. Ya, disepelekan, dihina. Padahal tadi dikatakan Tuhan itu melihat anak-anak itu berharga di matanya. Nah, karena itulah tentu ada khususnya bagaimana menangani ini supaya kalian anak-anak yang lain juga tidak mengalami baik perdagangan ini, penjualan, dijual loh di daerah lain atau disekap, ya, didoktrinasi dia supaya dia lupa dengan keluarganya. Nah, jadi yang pertama, tentu kita harus belajar bagaimana posisi dan status anak-anak itu di dalam keluarga dan di dalam Tuhan.
Nah inilah nats kita ini, khotbah ini yang mau memberitahukan ya adik-adik semua. Apa itu? Yang pertama adalah dikatakan di sini tadi ya, bahwa kau itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi pahami posisimu itu ya, bukan sekedar hasil proses alamiah atau dilahirkan secara biologis saja. Nah, tentu semua anak, semua kita adalah pemberian Tuhan. Nah ini, semua terjadi karena Tuhan. Kau ada di tengah-tengah orang tuamu, itu adalah pemberian Tuhan yang berharga. Jadi anak-anak itu adalah hadiah yang harus dirawat, dipelihara, dan dibesarkan oleh orang tua. Nah, inilah kita bisa mendapat penghargaan kalau kita bersandar kepada Tuhan dan terus berada di dalam Tuhan. Yang kedua, adik-adik. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak itu secara umum atau laki-laki misalnya, yaitu pada waktu dia lahir, tentu dia bertumbuh sampai dia remaja, sampai pemuda. Nah, yang dikatakan di sini adalah pada masa muda. Seperti kau ini sekarang. Jadi kalau anak-anak itu, yaitu umur 1 tahun sampai 18 tahun. Nah, jadi itulah yang dikatakan masa anak-anak, remaja, dan pemuda. Jadi demikianlah yang dimaksud di sini, lelaki, anak-anak lelaki yang lahir pada masa muda seseorang. Nah, ini jelas dulu. Itu yang mempertajam tadi bahwa kau adalah pemberian dari Tuhan. Ya, meski dari proses biologis orang tua kita kau dilahirkan. Nah, adik-adik, apa posisi dan statusnya? Dikatakan di sini bahwa anak-anak itu seperti tabung panah seorang pahlawan. Kenal itu ada busur panah, ya, ada anak panah. Seorang atlet panah, ya, dia latihan bagaimana dia mau menembakkan panah ini sesuai kepada sasaran yang sudah ditetapkan. Tapi yang sangat luar biasa di situ, kalau sebusur panah itu menembakkan apa tuh anak panah itu, maka dia melesat jauh ke depan. Nah, maksudnya di situ kalau dikatakan anak-anak itu adalah seperti tabung panah seorang pahlawan, maka anak-anak semua memiliki masa depan yang lebih indah, yang lebih jauh, yang lebih baik lagi ke depan. Nah, jadi tentu supaya ini bisa tercapai, tentu kita harus belajar, berlatih membuat tabung panah itu penuh. Nah, artinya di sana apa? Kita itu harus mempersiapkan diri, bertumbuh, besar, pintar, baik, cemerlang, supaya bisa melesat jauh, ya, menelusuri masa depan yang sudah disediakan Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik. Mau seperti itu kalian? Ya, menjadi panah maju, melesat ke depan, menjadi orang yang berguna, yang pintar, yang punya kedudukan, sehingga kau nanti akan dihargai. Orang tuamu, dihargai oleh gurumu, dihargai oleh keluargamu, bahkan dihargai oleh pemerintah. Coba lihat anak-anak. Kalau ada anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang sehat, dia belajar. Kalau memang dia betul mau belajar, mau jadi pintar, berhasil, pemerintah juga
melindungi, membiayai, ya, dengan beasiswa. Apa itu? Pemerintah sekarang ini sudah memberikan peraturan perlindungan bagi anak-anak. Nah, jadi nggak usah takut. Nah, pemerintah juga memberikan undang-undang. Nah, pernah dengar itu ada KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau ada anak yang diancam, anak yang diculik, anak yang dibiarkan begitu, anak yang mengalami kekerasan, ya, perdagangan, maka ada undang-undang. Jadi kau itu bisa dibela. Itu tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Nah, tanggung jawab orang tua apa? Mendidik kau, ya, membesarkan, melahirkan, membesarkan, menasehati, melindungi, ya, memberikan yang perlu sama kau supaya kau bisa melesat jauh ke depan, menghadapi masa depanmu yang lebih baik. Nah, adik-adik, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di sini tadi dikatakan, adik-adik, anak-anak kami semua, bahwa ini dikerjakan oleh Allah dan terjadi karena Dia. Bagaimana Allah itu menjadikan itu? Nah, Dia bekerja sekarang ini di dalam Roh Kudus. Nah, ini yang kita rayakan. Tritunggal, ya. Tahu Tritunggal? Ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu yang kita imani, kita yakin. Jadi Allah yang mencipta, Yesus Kristus yang menyelamatkan, memperdamaikan, Roh Kudus yang mengajar, melindungi, menyertai, yang membela kita. Nah, bagaimana adik-adik bisa merasakan itu? Nah, jadi Roh Kudus itu Dia bekerja, ya, bekerja kepada kita semua. Bagaimana caranya? Yang pertama, Roh Kudus itu seperti seorang ibu. Ibu yang melahirkan kita, membesarkan, ya, menuntun, memimpin, mendidik, menasihati. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja seperti seorang ibu, ya. Nah, kau rasakan itu kan di rumah? Itu yang terjadi. Jadi orang tua harus bertanggung jawab. Mendidikmu tadi seperti seorang ibu yang membesarkan, melindungi, mempersiapkan semua. Nah, gunakanlah kesempatan itu. Yang kedua, Roh Kudus itu bekerja seperti air. Apa itu air? Ya, Dia membersihkan. Membersihkan, melepaskan kita dari dahaga, haus. Itu Dia seperti air. Nah, kalau kau sedang haus, dahaga, bukan air biasa, tetapi haus dan dahaga, cinta kasih, kasih sayang orang tua, kepedulian orang tua. Ayo, serahkan dirimu sama Roh Kudus. Dia bekerja seperti air. Ada yang melindungimu, ada yang memberikan kau kelegaan. Nah, itu Roh Kudus itu. Baru Dia bekerja seperti apa? Seperti api. Api itu apa? Menghanguskan, membakar, membara Dia. Jadi Roh Kudus itu yang membersihkan, menyucikan. Kalau kau nakal, kalau kau lupa, kalau kau malas, Roh Kudus itu bekerja. Nah, mengingatkan kau, ya, melalui apa? Nasihat orang tua, nasihat guru, ya. Nah, kau harus mendengarkan itu. Baru yang ketiga, ya, Dia bekerja seperti minyak. Apa itu minyak? Ya, tahu ya, sudah pakai motor ini semua, ada mesin-mesinnya, motor, mobil itu, dia itu harus pakai minyak, mesin-mesinnya. Harus ada pelumas yang melemaskan, ya, memberikan mesin itu bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak ada pelumas, onderdilnya itu nanti berantakan, berantam satu sama lain. Ada gesekan-gesekan yang merusakkan. Nah, adik-adik, baik di rumah, kakak abangmu, ya, atau adikmu, atau teman-temanmu di sekolah, teman-teman ini, awas, jangan terjadi gesekan-gesekan, ya, karena percakapan-percakapan, kata-kata yang kurang mengenakan. Roh Kudus mengingatkan itu. Hindari, jangan kau katakan seperti itu, menyakitkan hati kawanmu. Jangan terjadi gesekan-gesekan. Itu Roh Kudus. Baru yang berikutnya, Roh Kudus itu bekerja seperti angin.
Apa itu seperti anginnya? Artinya dia tidak berbentuk kasat mata kita lihat. Tetapi dia datang seperti angin. Tidak tahu kita dari mana datangnya dan mau kemana perginya. Nah, tetapi bisa terasa. Nah, coba adik-adik kan. Ada angin lewat, pasti terasa sama kita. Begitulah Roh Kudus itu. Nggak bisa kita lihat. Tetapi apa maksudnya angin itu? Angin itu yaitu dia tahu apa yang terjadi. Kau nakal, kau berbohong, kau mau lari dari rumah. Roh Kudus tahu, kau diingatkan. Ini caranya Roh Kudus itu bekerja. Kau pernah rasakan ini? Nah, di sini kau harus kasih hatimu, perhatianmu, ya. Baru yang terakhir, Roh Kudus itu bekerja seperti merpati. Apa itu merpati, adik-adik? Ingat waktu ceritanya Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, maka terbukalah pintu sorga, adalah suara Tuhan yang berupa seekor burung darapati. Ini apa adik-adik? Inilah tanda kehadiran Roh Kudus. Karena merpati itu apa? Merpati itu suci, bersih, tulus, ikhlas, tidak banyak neko-neko, tidak banyak akal-akalan. Dia tulus. Itulah merpati. Tetapi bukan cukup itu aja. Kau harus cerdik, harus cermat. Seperti apa? Seperti ular, harus pintar. Ya, harus berhikmat. Nah, Roh Kudus seperti merpati, kalau hanya tulus saja, itu bisa jadi bodoh. Tapi Roh Kudus kalau bekerja dia seperti ular, nah memberi kau cermat, kau bisa nanti jadi kejam, tanpa ketulusan. Jadi dua-duanya ya adik-adik. Nah coba cek dirimu itu. Apa ada Roh Kudus itu bekerja di dalam kau itu sekarang. Nah karena itu ya, ada 3 hal yang harus kalian ingat. Apa itu? Yaitu yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus. Waduh, sedih ya. Roh Kudus sudah begitu bekerja dengan baik. Ya, dia suka kita supaya baik. Tetapi sering kita dukakan hatinya. Dengan apa? Tadi saya katakan Roh Kudus itu seperti seorang ibu. Ya, maka mulai sekarangnya, jangan kalian mendukakan hati ibumu atau orang tuamu. Ya, jangan sakiti hati orang tuamu, ibumu yang melahirkan, membesarkanmu. Ini yang pertama, hindari ya. Yang kedua, jangan memadamkan api Roh Kudus. Apa itu? Nah, ya kadang-kadang begini, Roh Kudus itu memberikan alarm, mengingatkan kita. Ya, memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Bagaimana caranya? Ini contohnya. Ya, Amang Pendeta punya HP. Selama ini HP Amang Pendeta saya bikin alarmnya. Yaitu suara peringatan. Setiap jam 5 pagi dia bunyi. Nah, kalau sudah bunyi, ya, maka saya bangun. Tetapi kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Yaitu alarmnya sudah berbunyi. Dia dengar, tetapi dia malas bangun. Sebentar lagi lah, nanti alarm yang kedua. Peringatan yang kedua, bunyi yang kedua. Masih ada yang ketiga. Nah, bunyi yang ketiga. Ya, kita tunggu lagi yang keempat. Akhirnya yang kelima, tidak ada lagi. Stop, nggak bunyi lagi dia. Akhirnya kau tidurlah terlelap. Terlambat bangun. Kan terlambatlah sekolah, terlambat mandi. Begitu Roh Kudus. Kalau kau sudah diberikan peringatan pertama, bangun. Jangan berleha-leha. Ya, jangan malas-malas. Langsung bangun. Kalau diberikan orang tua nasihat, peringatan, kerjakan. Jangan diamkan, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jangan melawan Roh Kudus. Apa itu yang melawan Roh Kudus? Melawan Roh Kudus adalah, ya, dia punya kekuatan.
Dia kuat, dia berkuasa. Jadi artinya kalau kau mau melawan Roh Kudus, kau kalah. Tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Roh Kudus. Nah, kalau kau melawan orang tuamu, melawan gurumu, tidak hormat kepada bapak ibumu, bokap dan nyokapmu, maka seperti seorang ibu, kau sudah menghina Tuhan. Kalau sudah menghina Tuhan, kau tidak berharga lagi. Ya, sudah seperti sampah yang dibuang atau barang yang dijual begitu saja. Nah, adik-adik, mau berharga di mata Tuhan? Pasti, ya. Karena itu mohonkanlah Tuhan memberikan hati yang lunak dan lembut kepadamu, ya. Mulai sekarang belajar. Ya, belajar terus, berlatih supaya kau melembutkan hatimu, melunakkan hatimu, ya. Ya, dengarkanlah suara Roh Kudus dalam firman Tuhan. Mau adik-adik? Terima kasih. Kita berdoa. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih Kau telah memberikan yang firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami anak-anak ini, anak-anak-Mu semua, ternyata sangat berharga di mata-Mu. Puji Tuhan, kami tidak sia-sia, kami punya masa depan, kami bisa pelindung, kami punya pengajar, yaitu Roh Kudus, yang bekerja melalui sarana dan cara yang Tuhan tetapkan, baik melalui orang tua kami, guru kami, pembimbing kami, abang dan kakak kami, begitu juga pemerintah kami, dan aparatur keamanan yang mengingatkan kami supaya kami hidup teratur dan kami bisa terlindung dari kejahatan-kejahatan. Engkaulah yang menyertai kami dan memberkati kami semua. Amin. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini atau melalui barcode di samping ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Ende Sekolah Minggu nomor 100, yaitu Janji yang Manis. Kita bernyanyi dengan sukacita. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami mewakili pendeta dan parhaladu majelis gereja kita, bersama tim musik dan tim nyanyian, begitu juga tim multimedia, menyampaikan kepada adik-adik semua dan orang tua, salam sehat, salam gembira, jaga prokes. Terima kasih.